Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Wahyu Hidayati dalam acara Bincang Sehat. Kali ini narasumber kita adalah Dr. Jati Rimba, spesialis bedah di Rumah Sakit Lestari Raharja. Dan pada kesempatan sore ini, kita akan membahas tentang penanganan wasir tanpa rasa nyeri. Dan kali ini akan dikupas tuntas oleh Dr. Jati Rimba, spesialis bedah. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat ya, dokter. Alhamdulillah. Seperti yang kita tahu ini ya, dokter, kalau yang beredar di masyarakat itu kan banyak yang takut atas operasi ambeien ya, dokter. Ya, soalnya betul. Yang beredar di masyarakat itu takut rasa nyerinya, takut setelah Berdarah. nanti operasinya. Nah, itu nanti lama sembuhnya juga. Dan pada sore ini kita akan bahas tentang apa ini, dokter? Ya. Tentang penanganan hemoroid atau ambeien, kemudian juga metode non-operatif, no pain, no blood, yang disebut sebagai PILA. Kan masyarakat banyak yang nggak tahu nih, dok. Apa sih sebenarnya ambeien atau wasir itu, dokter? Ambeien atau wasir atau di bidang kedokteran disebut sebagai hemoroid, itu adalah suatu kelainan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat. Biasanya masyarakat mengenalnya sebagai gejala benjolan di anus, kemudian juga BAB keluar darah, kemudian rasa nyeri di daerah anus yang banyak menimbulkan keluhan di masyarakat, terutama pada orang-orang yang berusia 40-60 tahun ke atas, Mbak. Dan itu jarang terjadi pada usia 20 tahun ke bawah. Lebih banyak pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian ini yang khusus juga, ini juga dijumpai juga pada wanita-wanita yang hamil. Oh gitu ya, dokter. Jadi wanita yang hamil itu lebih beresiko terkena ambeien ini ya, dokter? Oh. Pada beberapa kasus memang wanita hamil itu banyak mengeluhkan terjadinya ambeien pada anus mereka. Oh iya. Untuk tanda-tandanya ini, dokter, kan kita masyarakat umum nggak tahu ya, dokter. Yang sering dijumpai itu seperti apa sih, dokter, tanda-tandanya? Ambeien atau wasir itu gejala yang paling banyak dirasakan itu adalah keluarnya benjolan dari anus. Kemudian juga keluarnya darah berwarna merah segar dari anus. Kemudian juga ada rasa tidak enak, rasa tidak nyaman di anus, disebabkan karena keluarnya cairan dari anus. Ya, ini sering menimbulkan keluhan dan terkadang kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa menyebabkan anemia atau kurang darah di kemudian hari, Mbak. Ya. Kemudian juga kalau tidak ditangani secara baik, gejalanya akan makin memberat sehingga benjolan tadi bisa terjerat dan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Luar biasa, oh gitu ya, dokter. Terus ini, dok, faktor-faktor yang mempengaruhi bisa terkena ambeien ini apa sih, dokter? Ya, seperti tadi sudah saya sebutkan, Ya. Adalah hal-hal yang menyebabkan tekanan kronis di anus ya, seperti BAB tidak lancar atau konstipasi yang kronis, kemudian pada wanita yang hamil, karena tekanan janin itu menimbulkan pelebaran pembuluh darah balik di anus. Kemudian juga ini pada bapak-bapak driver itu harus duduk yang lama, atau pada pekerja di kantor yang harus duduk lama, itu menyebabkan tekanan yang besar di anus sehingga tidak sadar itu timbul gejala ambeien atau hemoroid yang bisa terjadi di kemudian hari. Gitu. Juga ada lagi pada beberapa penyakit-penyakit inflamasi usus seperti Crohn's disease dan beberapa penyakit yang lain. Seperti yang beredar di masyarakat ya, dokter, ini kan ada fase-fasenya dan ada kalau dibilang grade-grade-nya. Lah, grade-grade itu seperti apa sih, dokter? Oke. Sebelumnya kita perlu
lebih mengenal dulu apa itu hemoroid. Sebenarnya hemoroid itu adalah pelebaran dari bantalan anus yang secara normal itu ada di anus ya, karena bantalan anus itu mempunyai fungsi untuk mengatur pola defekasi atau BAB pada kondisi yang normal ya. Bantalan anus itu terdiri dari jaringan ikat, jaringan otot polos, dan juga pembuluh darah yang banyak di sekitar situ ya. Bantalan anus tadi pada hemoroid dia bisa longgar. Karena longgar, akhirnya jadi protrusi atau istilah Jawanya melotrok. Jadi penderita merasakan adanya benjolan yang keluar dari anus ya. Nah, kemudian karena ada disertai dengan pelebaran pembuluh darah balik, kadang juga gejalanya bisa dirasakan adalah keluar darah dari anus, darah merah segar gitu. Nah, untuk dari sisi patofisiologinya dan pembuluh darah yang terlibat di dalamnya, hemoroid itu dibagi menjadi hemoroid eksterna dan hemoroid interna. Ya. Dari berat ringannya gejala yang dirasakan oleh penderita, hemoroid interna itu dibagi menjadi grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Di mana grade 1 yang paling ringan, grade 4 yang paling berat. Untuk penanganannya, untuk hemoroid itu sendiri, dari grade yang paling ringan sampai paling berat itu memang dimulai dari tindakan yang konservatif dulu atau tanpa pengobatan dan operasi dulu. Jika itu tidak berhasil, maka meningkat ke tindakan berikutnya, ya. Mulai dari tindakan yang non operatif sampai nanti terakhir adalah tindakan operasi. Ya. Untuk tindakan yang operasi itu seperti kita ketahui bersama, itu masyarakat banyak istilahnya takut ya, karena ada rasa nyeri, kemudian juga ada rasa takut terhadap perdarahan yang dijumpai, kemudian juga bagaimana perawatan pasca operasinya yang sangat lama itu banyak yang menyebabkan pasien menjadi takut dan enggan untuk operasi. Oleh karena itu, sebenarnya ini bukan metode baru ya, tapi ada di Lestari Raharja itu sudah mulai dilakukan tindakan non-operatif yang disebut sebagai PILA, singkatan dari Paran Injection Ligation for Ambient. Jadi ini adalah suatu simplifikasi untuk tindakan non-operatif untuk hemoroid, yaitu hemoroid grade 1, grade 2, dan grade 3 yang terseleksi, di mana prinsipnya metode ini no pain dan no blood, tidak nyeri, tidak sakit, dan juga tidak berdarah. Sehingga operasi ambien itu menjadi hal yang tidak menakutkan lagi atau tidak menjadi momok ya. Ya. Sebenarnya bukan metode yang baru ya, tapi ini adalah suatu simplifikasi metode yang sesuai dengan tata laksana hemoroid sendiri. Jadi jangan takut, ini sudah sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada. Ya, di mana tindakan ini PILA itu diketemukan oleh teman sejawat kami, yaitu Dr. Paran Bagionoto SPB, yang sekarang sudah bisa dilaksanakan di rumah sakit kita, Rumah Sakit Lestari Raharja. Iya, dokter. Terus ini dokter, untuk metode PILA ini sendiri bisa dilakukannya di grade berapa sih dokter? Oh ya, iya. PILA itu bisa dilakukan di grade 1, grade 2, dan grade 3 yang terseleksi. Kalau Bapak Ibu masih bingung bagaimana, apakah saya ini benar hemoroid atau bukan, ataukah ini penyakit yang lain yang gejalanya hampir sama dengan hemoroid, kemudian kalau itu benar-benar hemoroid, saya sudah grade berapa. Kalau Bapak Ibu masih kebingungan, jangan ragu-ragu konsultasi dengan kami. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan secara komprehensif, dan nanti kalau memang itu cocok untuk dilakukan tindakan PILA, maka bisa dilakukan di Rumah Sakit Lestari Raharja. Oh iya. Untuk ya ini dokter, kapan sih seharusnya kita ke rumah sakit kalau emang itu sudah ada ambeien gitu dok? Ya,
Kadang orang itu datang ke dokter kalau sudah mulai ada gejala, sudah mulai sakit ya. Ya, tapi sebenarnya kalau sudah mulai merasa tidak nyaman di anus, kemudian juga merasa basah atau istilahnya soiling, ya, itu kemudian juga ada rasa-rasa gatal di sekitar anus, jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri ke dokter. Siapa tahu itu memang gejala dari hemoroid, sehingga nanti bisa kita lakukan tindakan yang sederhana dulu. Tetapi kalau memang sudah grade-nya berat, apalagi sudah terjadi iskemi, maka memang operasi yang terakhir adalah operasi eksisi hemoroid. Oh ya, berarti untuk metode PILA ini dokter, ini bisa dilakukan untuk hemoroid yang di dalam atau yang di luar ini dok? Ya. Sebenarnya ini dilakukan untuk hemoroid interna, grade 1, grade 2, dan grade 3 yang terseleksi. Jadi nanti jangan ragu-ragu untuk konsultasi dengan dokter, dan bagusnya lagi, tindakan PILA ini bisa dilakukan untuk operasi sehari atau one day surgery. Oh, bisa hari ya dokter? Ya, oh. Jadi pasien tidak perlu mondok, tidak perlu menginap, cukup datang, persiapan, tindakan, kemudian nanti evaluasi pasca operasi, kalau tidak ada masalah bisa langsung pulang. Wah, berarti prosedur ini cepat sekali ya dokter? Ya. Untuk teknisnya kita hanya butuh waktu 15 menit. 15 menit. Ya. Untuk setelah prosedur operasi non-operatif ini, masyarakat kan seandainya sudah melakukan operasi ini dok, terus perawatannya itu seperti apa sih dokter? Ya. Untuk perawatannya sebenarnya lebih simpel daripada operasi terbuka. Cukup menjaga kebersihan di daerah anus dengan melakukan rendam duduk dengan cairan PK, kemudian juga menjaga kebersihan daerah anus dengan mengganti celana dalam secara teratur, kemudian juga pola makan banyak serat supaya BAB-nya lancar, kemudian juga menghindari duduk terlalu lama, karena duduk terlalu lama itu menyebabkan tekanan yang besar di anus. Kemudian bagi ibu hamil, jangan ragu-ragu untuk konsultasi dengan dokter jika Anda merasa menemukan adanya hemoroid pada ibu hamil. Kemudian juga ibu hamil bisa tidur pada posisi miring, ya, untuk mengurangi tekanan di anus. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter, karena setiap keluhan di anus itu seperti hanya rasa gatal-gatal, rasa basah di daerah sekitar anus, kemudian juga rasa tidak nyaman, itu siapa tahu masih ringan, itu adalah salah satu gejala dari hemoroid. Jadi jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri. Kalau nanti gejalanya sudah berat, seperti keluar benjolan, kemudian perdarahan, bahkan sudah mulai lemes karena anemia, ya itu berarti gejalanya sudah berat ya, nanti harus membutuhkan operasi yang besar, yang tentu saja komplikasi dan rasa nyerinya akan lebih berat. Jadi nggak usah ragu untuk konsultasi ke sini ya, untuk periksa ke sini. Setiap hari apa ini dokter? Dokter prakteknya? Ya, kami di Lestari Raharja untuk praktek pagi dan sore dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Senin sampai Sabtu. Untuk jamnya pagi jam 6:30 sampai jam 8:30. Dan untuk sore jam 4:30 sampai jam 4:30 ya dokter ya? Iya, monggo kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian yang ada keluhan, bisa langsung konsultasikan ke Dokter Jati Rimba, spesialis bedah di Rumah Sakit Lestari Raharja. Seperti itu ya dokter. Terima kasih dokter Jati atas waktunya, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini, santai seperti ini. Terima kasih sekali, kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya dokter. Jangan lupa follow Instagram kami di @rs.lestariraharja. Dan di nomor telepon 0293 363 223. Saya Wahyu Hidayati. Saya Dr. Jati Rimba Agung, spesialis bedah. Sampai jumpa di program selanjutnya. Salam sehat.